Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, adik-adik saya yang saya cintai, teman-teman pers yang saya muliakan. Hari ini ada dua rapat internal terbatas oleh Bapak Presiden. Satu rapat yang berkait dengan kedelai, yang kedua rapat yang berkait dengan bawang merah dan cabai dan berbagai produk hortikultura yang ada. Maksud dari dua rapat ini adalah menjadikan penegasan Bapak Presiden untuk mengecek seperti apa neraca produktivitas yang ada. Dan neraca produktivitas yang ada, baik kedelai maupun cabai dan bawang merah secara umum, seperti apa yang kami sampaikan, laporkan pada Bapak Presiden dan oleh Pak Menko Perekonomian, dari data kita dan faktualisasi lapangan sampai 2022 akhir Desember ini, insya Allah semua neraca produktivitas kita dan ketersediaan kita adalah cukup. Dan tentu saja neraca yang berkait dengan bawang dan kedelai adalah neraca yang juga masih menggunakan data importasi yang ada. Oleh karena itu, Bapak Presiden memutuskan tadi neraca ini betul-betul dijaga. Bahkan saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan, baik jagung, kedelai, cabai maupun bawang. Dan kemudian menjadi kesimpulan yang ada adalah mengharapkan BUMN dapat membeli semua produktivitas yang ada, sehingga negara betul-betul bisa menjamin tidak membiarkan begitu saja. Yang kedua, sistem logistik dan transportasi yang terus di-exercise sehingga stabilisasi harganya juga bisa dikendalikan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Artinya kita berharap produktivitasnya cukup, tetapi harganya pun dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, dari daerah-daerah yang produsen yang surplus ke daerah-daerah yang shorted atau yang kurang, ini harus betul-betul dipetahkan dengan baik, dan pendekatannya ada dua. Yang pertama, diminta para bupati gubernur untuk juga melakukan komunikasi perdagangan dengan menggunakan dana-dana yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri untuk digunakan agar sistem transportasinya dan lain-lain sebagainya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Yang kedua, Menteri Pertanian bersama Badan Pangan Nasional untuk juga mengintervensi pada daerah-daerah tertentu yang berskala besar agar betul-betul ada pengendalian yang secara maksimal bisa dilakukan. Intinya baik bupati dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada karena produksinya cukup. Kemudian tentu saja Kementan bersama Badan Pangan Nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa bekerja sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah shorted yang ada, memappingnya, memetakannya dengan baik. Hal lain yang dalam pertemuan itu adalah memperbaiki varietas kedelai kita, sehingga dari varietas yang baik menggunakan GMO kalau perlu, menggunakan bibit impor kalau perlu, ya, dan tentu mempersiapkan bibit-bibit nasional atau lokal dengan varietas tinggi. Artinya selama ini kedelai misalnya hanya 1,5 ton per hektar sampai 2 ton, diharapkan kita bisa dapatkan varietas yang mampu di atas 3 sampai 4 ton per hektar. Nah, dalam posisi itu bahkan Menko akan menetapkan berapa harga beli yang harus ada, sehingga ada kepastian harga dari kedelai yang ada. Nah, tentu saja ini akan dirapatkan, akan disampaikan oleh Pak Menko. Dengan demikian, petani betul-betul siap untuk menanam dan pemerintah menjamin harga beli khususnya untuk kedelai. Dan tentu saja dimintakan BUMN dan jajaran BUMN untuk melakukan pembelian baik itu cabai, bawang maupun tentu saja kedelai yang ada.
Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi petani kita. Bahkan apapun tadi Bapak Presiden perintahkan kepada kami, khususnya Kementan, apapun semaksimal mungkin bisa pertanian ini di backup. Baik menggunakan KUR atau menggunakan berbagai biaya-biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi yang ada. Kesimpulannya adalah neraca cukup, artinya baik cabai maupun bawang cukup secara nasional, secara umum. Ada waktu-waktu sorted, diharapkan dari daerah-daerah yang kekurangan itu bisa disuplai dari daerah-daerah produsen. Yang kedua, semua kekuatan yang ada baik di pemerintah daerah maupun di pusat untuk mengintervensi agar stabilisasi harga bisa dilakukan. Saya kira itu secara umum yang ada. Dan berapa harga kedelai, tentu saja kita berharap harganya betul-betul bisa menghitung biaya produksi, dan akhirnya para petani kita yang kemarin beralih dari kedelai ke jagung dan lain-lain mau kembali menanam kedelai. Itu menjadi perintah Bapak Presiden pada kami, dan insya Allah saya sangat yakin sebagai Menteri Pertanian, perintah ini adalah perintah yang sangat berharga untuk saya dan petani, dan insya Allah mudah-mudahan pangan dasar kita dalam kondisi apapun, kami semua siap untuk mempersiapkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Dalam menyikapi inflasi, baik koordinasi dan tentu saja sistem perdagangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah bisa dilakukan sendiri-sendiri maupun dengan intervensi pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu Mendak, Mentan, dan Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, Menteri Pertanian akan membuat mapping seperti apa, di mana daerah sorted, di mana daerah produsen. Dengan demikian ini akan menjadi bagian-bagian dari dialog dan diskusi kita secara bersama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Mapping ini sangat menentukan karena, dan ini bukan pekerjaan baru sebenarnya, karena Kementan bertahun-tahun, 3 tahun terakhir ini mapping ini ada. Kita tahu di mana daerah sorted, kapan daya produksi akan menurun karena cuaca atau pasca panen. Tentu saja pasca panen kita nanam lagi, pada saat itu ada sorted. Nah ini tadi menjadi pembahasan yang sangat strategis, karena badan usaha milik negara atau BUMN diminta untuk membeli semua produksi yang ada dulu, kemudian membabar stokkan dan mengeluarkan secara bertahap pada waktu-waktu yang terjadi sorted atau kebutuhan yang peak season gitu. Mudah-mudahan ini strategi yang sangat baik. Yang kedua, kapan ditetapkan harga itu untuk kedelai? Kedelai ini sebentar saya lagi mempersiapkan kurang lebih sekarang 351.000 hektar. Sekarang baru tanam 67.000 hektar. Dan tentu Oktober ini akan mulai tanam. Oleh karena itu kita berharap dalam 1 minggu ini, biasanya Bapak Presiden setiap minggu mengecek masalah pertanian, ketersediaan pangan. 1 minggu ini saya yakin Pak Menko sudah mengeluarkan kesepakatan kita untuk menetapkan harga pembelian minimal bagi kedelai. Kenapa kedelai selama ini kita tinggalkan dan melakukan importasi yang sangat besar, di atas 90%, padahal kita makan tempe dan tahu? Itu karena selama ini petani lebih tertarik menanam jagung, karena harga jagung sama dengan harga kedelai 5.000 kurang lebih 5.000. Sementara kalau jagung dia per hektarnya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton. Oleh karena itu kedelai di luar lebih murah, seperti itulah. Tetapi kemudian Bapak Presiden tadi perintahnya rakyat dapat apa, kira-kira begitu. Oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan oke, impor memang harus dilakukan, tapi sepanjang bisa ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat. Tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik.
menanam kedelai. Ini sebuah keputusan yang sangat strategis dan saya yakin bahwa tadi ada ancar-ancar angka yang sudah disebutkan dan ancar-ancar angka itu sudah sangat luar biasa untuk petani kita, insya Allah. Tapi tentu saja ini akan didahului dengan rapat koordinasi Pak Menko untuk menetapkannya. Saya kira itu. Terima kasih.